Dan ternyata dalam rumah tangga itu nggak mudah guys. Ada kisah-kisah yang gimana ya, cobaan di awal pernikahan itu benar adanya. Banyak banget yang telah saya lalui sama suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Nurhidayati di channel saya. Nggak kerasa ya guys, udah cukup lama saya tidak membuat video dan rasanya kangen banget pengen ngoceh-ngoceh di depan kamera kayak gini. Oke, sebelumnya kalian apa kabar semuanya? Sehat? Insya Allah. Saya juga berdoa supaya kalian yang nonton video ini sehat selalu, apapun hajatnya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Oke guys, bicara tentang apa ya? Jadi kan video-video saya yang sebelumnya, kalau kalian udah lihat, di situ kan banyak yang membahas tentang jodoh dan juga sholawat. Ada satu video yang lumayan banyak viewersnya. Di situ ada banyak sekali doa-doa yang kalian panjatkan, seperti minta supaya segera dipertemukan dengan jodohnya, ingin menikah tahun ini, ingin menikah tahun kemarin. Itu apa kabar guys? Apa kalian sudah menikah? Yang kalau kalian pernah komen di video saya yang sebelumnya, kalau kalian merasa, tolong komen di bawah ya, apakah hajat kalian sudah terkabul atau belum, terus story-nya tuh seperti apa. Semoga kalian mau berbagi dengan teman-teman semua yang ada di sini yang sedang nonton video ini. Nanti biar bisa bermanfaat juga untuk yang lain, bisa ditiru seperti itu. Atau kalau cukup menarik bisa saya tayangkan untuk dijadikan video seperti ini. Jadi yang mau saya bahas kali ini, mungkin kalau kalian pernah nonton video saya yang sebelumnya hampir sama. Saya nggak mau bahas yang muluk-muluk dulu, karena saya cuma sharing ya, ini bukan dakwah, bukan apa, saya cuma sharing, saya cuma cerita tentang sholawat sedikit, ada sholawat sedikit. Jadi ini intinya, saya cuma mau berbagi pengalaman saya saja. Karena kalau kalian nonton video saya, kalian pasti tahu saya menikahnya kapan, saya menikah karena apa dan bagaimana. Untuk kalian yang setia nontonin video saya, kalian pasti tahu. Jadi di sini setelah pernikahan yang saya lakukan, yang telah saya lakukan deh bahasanya kayak yang ya gitu deh, pernikahan ini saya menikah dengan suami saya beberapa tahun yang lalu tanpa ada rencana, kita nggak saling kenal. Bahkan saya belum pernah bertemu dengan calon suami saya. Dikenalkan begitu saja, disebut ta'aruf juga bukan ta'aruf, karena tidak ada perantara. Waktu itu saya masih bekerja di Taiwan, suami saya di Indonesia. Suami saya, saya memberikan tempo untuk suami saya itu 1 tahun. Itu kita cuma sempat teleponan beberapa kali, bahkan kita pernah lost kontak. Setelah kami menikah, selama kurang lebih 2 bulan, qadarullah, bapak mertua saya, bapak dari suami saya itu meninggal dunia. Dan dari situlah semua awalnya berawal. Kami tinggal di rumah berdua dengan 1 anak bayi yang repot banget. Suami saya juga harus bekerja warawiri terus, saya ngomong anak, jadi saya kesulitan untuk membuat video guys. Saya cukup repot dan seperti itulah dunia rumah tangga. Nah, kebetulan ibu bapak saya rumahnya beda kabupaten, nggak begitu jauh, cuman ya lumayan seperti itu. Jadi dunia kami di rumah kami itu kebetulan saking repotnya saya ngurus anak, bersih-bersih rumah, ya seperti wajarnya seorang ibu seperti itu. Kebetulan juga
samping-samping rumah saya itu perumahan yang orang-orangnya gimana ya, cuek gitu, cuek dengan satu sama lain, dan agak jauh juga dari rumah orang, ya bukan jauh banget, cuman keseberang 1-2 rumah lah kayak gitu, cukup mencil di pojokan gitu rumah kami di situ. Dan ternyata dalam rumah tangga itu nggak mudah guys, ada kisah-kisah yang gimana ya, cobaan di awal pernikahan itu benar adanya, banyak banget yang telah saya lalui sama suami saya. Seperti contohnya kami pernah punya masalah dengan kakak ipar saya, dan ceritanya tidak bisa saya ceritakan di sini. Cukup seru, seperti sinetron di film, ya kayak gitu deh pokoknya. Jadi buat kalian yang pengen nikah, cukup ikhtiar, persiapkan mental dan diri. Kalau Allah ngasih jalan sama kalian, belum saat ini, nikmati momen itu guys, nikmati momen itu gitu. Kalian nikmatilah masa sendiri kalian. Nikah enak, tapi sendiri juga enak gitu. Ada momen dimana nanti saat kalian menikah, kalian tuh nggak bisa lakuin kayak gitu. Itu menurut saya ya. Tapi sebagian teman saya juga ada yang bilang kayaknya menikah enak-enak aja, walaupun punya anak mereka masih bisa healing ke sana, healing ke sini, kayak dunianya artis kayak gitu ya, masih banyak juga. Tapi kalau untuk saya rasa cukup sulit. Kalau dibilang juga seperti dulu saya, motivasi saya untuk segera menikah, usia saya waktu menikah dulu 24 tahun terbilang cukup pas, nggak begitu tua, nggak begitu muda ya, istilahnya seperti itu. Rezeki itu memang ada yang mengatur. Pernikahan itu membuat rezeki menjadi lebih banyak, itu benar. Tapi ada juga yang di dalam pernikahan itu diuji. Kalau rumah tangganya bahagia, ada istilahnya ya, maksudnya bukan kalau juga, istilahnya ada yang Allah uji rumah tangga itu tidak segera diberikan momongan, amanah, tapi rezekinya menggunung, Masya Allah, semuanya itu dipermudah banyak. Ada juga yang menikah belum dikasih amanah, rezekinya banyak, dan sebaliknya belum dikasih amanah, udah dikasih amanah, rezekinya sedikit. Seperti itu. Jadi kita harus bersyukur juga. Untuk mendawamkan sholawat untuk kalian yang benar-benar pengen segera menikah, deketin diri sama Allah, sholat tahajudnya juga, itu insya Allah ya, kalau waktunya memang udah datang jodohnya pasti juga akan datang, asalkan kita berikhtiar juga, seperti itu. Nah, kalau cerita saya yang tadi, bagaimana kisah di dalam rumah tangga saya menikah dengan laki-laki yang tidak saya kenali. Ya seperti itu, banyak sekali kejutan yang bikin saya menganga setiap hari. Oh ternyata cowok itu begini ya aslinya. Bangun tidurnya tuh kebiasaannya begini ya. Seperti orang lain yang orang lain rasakan. Ternyata cowok tuh kalau habis mandi begini ya. Naruh barang begini-begini ya. Ternyata kalau diajak ngobrol kurang peka ya. Kalau diajak ngobrol gini gampang marah ya. Seperti itu kurang lebihnya. Tapi memang benar kalau kita istilahnya, ada enaknya juga sih. Ada seperti yang orang yang care sama kita, ada orang yang perhatian sama kita. Memang benar. Tapi untuk dibilang saya menyesal menikah, tuh tidak. Saya sangat bersyukur dengan rumah tangga saya yang bahagia sampai sekarang. Nanti next video insya Allah saya akan bikin satu keajaiban yang saya rasakan dengan mendawamkan sholawat. Dan itu cukup Masya Allah untuk saya. Saya menunggu beberapa tahun. Cukup luar biasa untuk saya. Nantikan video selanjutnya. Untuk yang video kali ini memang agak random. Saya ngocehnya kesana kesini. Karena cukup lama juga nggak bikin video. Ininya buat kalian yang nungguin video-video saya, tungguin aja. Ini saya kalau nggak salah bikin video ini udah seumur anak saya nggak bikin video. Udah 1 tahun lebih tepatnya. Jadi
Saya di sini cuma mau curhat guys sebenarnya. Ternyata menikah itu begini gitu loh. Banyak banget, nggak semua itu sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Jangan terlalu berharap yang muluk-muluk, yang gede-gede tentang pernikahan. Oh, menikah itu begini, menikah itu begini, lalalala. Ya memang ada bagusnya, cut. Memang menikah itu bagus, menikah itu ibadah yang paling lama, tapi ada bumbu-bumbu yang memperkuat pernikahan tadi dengan masalah-masalah yang ada seperti itu. Nggak semuanya berjalan dengan beautiful flower kayak gitu. Kalian yang udah menikah pasti pernah merasakan. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton celotehan saya ya. Untuk kalau kalian punya testimoni sholawat atau cerita yang ingin disampaikan, bisa menjadi motivasi untuk orang lain, kalian bisa curhat di kolom komentar. Terus insya Allah nanti saya baca-baca kolom komentarnya ya. Terima kasih untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.